Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul aplikasi SIM pada perusahaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rio Restufawi dengan NIM 008. Yang kedua, saya sendiri Yulianto Dwibowo dengan NIM 026. Yang ketiga, Muhammad Ivan Said Maulana dengan NIM 037. Dan yang keempat, Anita Wahyu Witriana dengan NIM 314. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rio. Kepada Mas Rio, saya persilahkan. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah bagian dari pengendalian internal meliputi pengenalan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Peran sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, mendukung operasi bisnis, mendukung pengendalian keputusan manajerial, mendukung keunggulan strategis. Next, Mbak. Satu, sistem informasi untuk operasi bisnis. Sistem informasi operasi memproses data yang berasal dari dan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Mas Rio. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anita. Kepada Mbak Anita, saya persilahkan. Yang pertama ada Transaction Processing System yang berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. TPS mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbarui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem. Yang kedua ada proses control system. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional seperti keputusan pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses kontrol sistem yang keputusannya mengatur proses produksi fisik yang secara otomatis dibuat oleh komputer. Yang ketiga ada Office Automation Systems, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contoh dari Office Automation adalah word processing, surat elektronik, teleconferencing, dan lainnya. Kembali ke moderator. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Mbak Anita. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ivan. Kepada Mas Ivan, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mas. Fungsi sistem informasi manajemen. 1. Membantu dalam proses pengambilan keputusan. 2. Membantu dalam menemukan suatu masalah. 3. Membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. 4. Membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Next, Mbak. Hambatan dalam implementasi SIM.
Hambatan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan SIM bisa berupa kurangnya kelengkapan fasilitas yang memadai. Pada umumnya untuk mengolah data-data dalam SIM dibutuhkan penggunaan teknologi komputer. Oleh karena itu, jika fasilitas ini tidak memadai, maka proses implementasi SIM akan terhambat. Hambatan lainnya dalam mengimplementasikan SIM ialah kurangnya ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengalihan SIM. Jika seorang kurang terampil dalam pengolahan SIM, maka akan sulit bagi orang tersebut untuk mengolah data yang ada. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Mas Ivan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini sekumpulan sistem informasi manajemen dibagi menjadi ada 10. Yang pertama, Business Intelligence System. Perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis ini berdasarkan kumpulan, integrasi, dan analisis data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Yang kedua, Executive Information System. Ini digunakan untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, Customer Relationship Management. Ini digunakan untuk menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan, meliputi penjualan, informasi kontak, serta peluang pendapatan yang diperoleh. Yang keempat, Salesforce Automation System. Komponen khusus ini dari sistem ini mampu untuk mengotomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau departemen penjualan. Yang kelima, Financial Accounting System. Ini digunakan untuk kategori ini khusus bagi tiap departemen yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Yang keenam, Knowledge Management System. Sistem ini dapat digunakan untuk KMS untuk menjawab setiap pertanyaan serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketujuh, Marketing Information System. Ini dapat digunakan untuk melaporkan efektivitas dari proses pemasaran yang telah dilakukan. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai data yang dapat dianalisa untuk membantu marketing di masa yang akan datang. Yang kedelapan, Supply Chain Management System. Perusahaan yang menggunakan SCM ini adalah bisnis retail, manufaktur, yang mana digunakan untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan mulai awal pengembangan hingga proses pengiriman atau distribusi produk. Yang kesembilan, Transaction Processing System. Sistem ini termasuk ke dalam di mana sistem yang tersebut dapat memungkinkan wisatawan dapat mencari hotel, tempat penginapan secara tepat dan berkualitas. Yang ke-10, Human Resource Management System. Sistem ini digunakan untuk melakukan pencatatan kinerja dari karyawan serta menyusun laporan data gaji pegawai. Next, Mbak. Berikut contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Digunakan oleh perusahaan besar untuk menutup kemungkinan perusahaan kecil maupun rintisan juga dapat menggunakan sistem ini. Yang kedua, Supply Chain Management. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Sebagai contohnya, seperti manajemen suplai bahan baku, dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Yang ketiga, Transaction Processing System. Sistem yang selanjutnya ini adalah TPS, yang memiliki fungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin.
Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. Yang keempat, Office Automation System atau OAS. Sistem ini digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasikan antara server dalam perusahaan. Sebagai contohnya, penggunaan email. Yang kelima, Informatic Management System atau IMS. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Selain itu, IMS dapat digunakan untuk menyatukan berbagai fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti procurement. Sistem ini sangat cocok untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Yang keenam, Knowledge Work System atau KWS. Sistem ini mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Yang ketujuh, Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. GDS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Sebagai contohnya, dari sistem tersebut adalah government. Yang ke-8 adalah expert system atau AS dan artificial intelligence atau AI. Dalam sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contohnya, penerapan IS dan AI adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Yang ke-9, Executive Support System atau ESS. Pada sistem ini menguntungkan pada seorang manajer karena ESS mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Dan yang terakhir, Decision Support System atau DSS. Sistem ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rio. Kepada Mas Rio, saya persilahkan. Sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM, manajemen informasi sistem, merupakan sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dan relevan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. Konsep SIM sangat penting untuk sistem informasi yang efektif dan efisien oleh karena satu, menekankan pada orientasi manajemen orientan dari pemrosesan informasi pada bisnis yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan manajemen decision making. Yang kedua, menekankan bahwa kerangka sistem framework harus digunakan untuk mengatur penggunaan sistem informasi pada bisnis harus dilihat sebagai suatu integrasi dan berhubungan, tidak sebagai proses yang berdiri sendiri. 3. Sistem informasi untuk keuntungan strategis.
Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama, ancaman dari perusahaan baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari konsumen, kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kelima faktor tersebut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun upaya pemasaran yang mengarah kepada competitive advantage strategis. Next. Beberapa strategi bersaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan adalah yang pertama, cost leadership atau keunggulan biaya, menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya rendah. Yang kedua, produk differentiation, perbedaan produk, mengembangkan cara untuk menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing. Yang ketiga, innovation, menemukan cara baru untuk menjalankan usaha, termasuk di dalamnya pengembangan produk baru dan cara baru dalam memproduksi atau mendistribusi produk dan jasa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Mas Rio. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ivan. Kepada Mas Ivan, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mas. Peran strategis untuk sistem informasi. Sistem informasi manajemen (SIM) dapat menolong perusahaan untuk 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya (low cost leadership). Dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut (barrier to entry) dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Next, Mbak. Dua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran atau switching cost ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. Sebuah contoh yang bagus dari hal ini adalah sistem reservasi penerbangan terkomputerasi yang ditawarkan kepada agen perjalanan oleh perusahaan penerbangan besar. Bila sebuah agen perjalanan telah menjalankan sistem reservasi terkomputerasi tersebut, maka mereka akan segan untuk menggunakan sistem reservasi dari penerbangan lain. Next, Mbak. 3. Membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialisasi sistem informasi, dan melatih hand user. Sebagai contoh, banyak usaha yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer tentang konsumen mereka untuk membantu merancang kampanye pemasaran untuk menjual produk baru kepada konsumen. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Mas Ivan. Untuk contoh kasus akan disampaikan oleh Mbak Anita. Kepada Mbak Anita, saya persilahkan. Studi kasus penerapan sistem informasi manajemen pada perusahaan Pizza Hut. Tipe sistem informasi yang digunakan oleh Pizza Hut adalah yang pertama ada operating support system yang bertujuan untuk mengefisienkan proses transaksi dalam bisnis, mengontrol dalam proses industri, mendukung komunikasi untuk berkolaborasi, dan update database. Bagian dari operating support system dalam Pizza Hut diantaranya 1. Transaction processing system yang digunakan untuk terminal elektronik cash register untuk menyimpan dan mengirim data entry penjualan
pada semua jaringan yang langsung terhubung dengan komputer pusat dan dapat diproses untuk keperluan cepat atau periodik. Yang kedua ada Enterprise Collaboration System. Sistem ini digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan. Yang ketiga, Process Control System. Dalam manajemen penjahat, sistem ini digunakan untuk mengontrol alur pemesanan dari konsumen, pemasakan menu, dan kecepatan pelayanan menu pemesanan konsumen. Yang kedua, manajemen support system merupakan sistem yang dapat menyediakan manajer end user akan suatu produk informasi yang menunjang pengambilan keputusan setiap saat. Bagian dari manajemen support system diantaranya yang pertama ada manajemen information system, berupa suatu bentuk pelaporan yang selanjutnya digunakan oleh perusahaan dalam penentuan atau pengambilan keputusan pada sistem penunjang keputusan. Yang kedua, Decision Support System. Penggunaan DSS terlihat ketika setiap store manager dapat memonitor performance sistem secara langsung dan interaktif. Yang ketiga, Executive Information System, yaitu menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi selektif tentang faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan. Peranan sistem informasi dalam kegiatan operasional bisnis penjahat. Yang pertama, pelayanan terhadap pelanggan. Penerapan sistem informasi berbasis komputer oleh penjahat memudahkan penjahat dalam melakukan pelayanan secara lebih baik kepada pelanggan. Yang kedua, efisiensi pemrosesan transaksi. Transaksi penjualan sebagai bagian terpenting dalam suatu bisnis retail dapat dipermudah dengan adanya penerapan sistem informasi oleh penjahat. Sistem ini juga memungkinkan adanya koneksi pada sistem lain seperti sistem persediaan barang sehingga memudahkan pengawasan akan stok barang yang ada. Yang ketiga, memperkenalkan inovasi dalam bisnis dan menggunakan SIM, maka akan memberikan kemudahan bagi konsumen karena mereka dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan ATM dan kartu kredit yang disediakan oleh bank yang telah bekerja sama dengan penjahat. Peranan sistem informasi dalam keputusan manajemen penjahat. Yang pertama, identify problems and opportunities. Dalam hal ini, penjahat menangkap kesempatan untuk melayani pangsa pasar baru, yaitu internet user, karena perubahan perilaku konsumen dari offline ke online. Yang kedua, help generate and evaluate decision alternatif. Aktivitas operasional diterjemahkan ke dalam sistem otomatis, seperti yang dapat dilihat di dalam website, pelanggan dapat memilih jenis topping yang disukai. Yang ketiga, select course of action and monitor its implementation. Setelah mengetahui dan menganalisa hal-hal strategis yang mampu menciptakan keunggulan bersaing, maka tahap yang ketiga yaitu menerapkannya pada perusahaan. Keuntungan strategis penerapan sistem informasi bagi penjahat. 1. Sistem informasi yang digunakan penjahat dapat mendukung salah satu misi perusahaan. Yang kedua, melalui websitenya, konsumen dapat mengorder secara online atau mencari restoran penjahat terdekat. Yang ketiga, melalui sistem informasi, penjahat dapat senantiasa melakukan diferensiasi produk melalui competitive research. Karena sistem informasi membantu manajemen penjahat untuk mengetahui selera konsumen. Yang keempat, melalui sistem informasi yang digunakan, maka dapat mempercepat delivery order dalam keadaan panas dengan harga yang wajar. Yang kelima, sistem informasi pos sangat mudah digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Perpaduan sistem informasi tepat yang diambil oleh penjahat menuai dampak positif bagi perusahaannya, sehingga perusahaan lain seperti KFC, Taco Bell, Hoka Bento, dan lainnya mendapatkan keuntungan dari kesuksesan penerapan sistem informasi yang digunakan oleh penjahat juga. Dengan kesuksesan penerapan sistem informasi yang dilakukan oleh penjahat, maka perusahaan lain juga mencoba untuk mengikuti kesuksesan penjahat agar mendapat keuntungan dari segi manajerial, profit, dan loyalitas konsumen. Kelengkapan sistem informasi yang digunakan
digunakan dengan melakukan upaya-upaya sehingga dapat mengimbangi sistem informasi dan pengelolaan operasional yang dapat menarik konsumen secara terus-menerus. Dengan konsistensi penerapan sistem informasi yang digunakan, secara otomatis banyak dampak positif yang diperoleh oleh Pizza Hut, serta dapat mempermudah bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, kesimpulan, sistem informasi manajemen secara akademis digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang berkalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Dalam konsep SIM juga meniadakan pengembangan yang tidak efisien dan penggunaan komputer yang tidak efektif, sehingga sistem informasi yang dirancang menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dan relevan. Kembali ke moderator. Terima kasih atas paparan materi dari Mbak Anita. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.